Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Latsar, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Mahrita MDkes, peserta Latsar CPNS 2022 BKPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 5, kelompok 3, NDH 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN yang ditutori oleh Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Tugas pokok Peranata Laboratorium Kesehatan tercantum pada Peraturan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor per/M.M.3/2006 tentang jabatan fungsional Peranata Laboratorium Kesehatan dan angka kreditnya. Adapun tugas pokok Peranata Laboratorium Kesehatan mencakup 1. Persiapan kegiatan laboratorium kesehatan, 2. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, 3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan, 4. Pelaksanaan pemecahan masalah laboratorium kesehatan, 5. Pelaksanaan penanganan peralatan dan bahan penunjang laboratorium kesehatan, 6. Pelaksanaan pemantapan kualitas pemeriksaan, dan yang ketujuh, pelaksanaan pembinaan teknik kelaboratoriuman. Selanjutnya, langkah-langkah pemecahan isu. Yang pertama, identifikasi beberapa masalah atau isu. Yang kedua, menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang keempat, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Adapun isu-isu yang saya temukan di tempat kerja saya yaitu 1. Kurangnya alat dan bahan pemeriksaan di laboratorium, 2. Kurang optimalnya pencatatan waktu kegiatan pemeriksaan spesimen di laboratorium, 3. Kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa, 4. Kualitas sampel pemeriksaan TB yang masih tidak memenuhi kriteria sampel. Dari keempat isu tersebut, saya angkat menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kekelayakan, dan kelayakan. Isu yang pertama, kurangnya alat dan bahan pemeriksaan di laboratorium. A saya beri poin 3, P saya beri poin 2, K saya beri poin 3, dan L saya beri poin 2 dengan total nilai 10. Isu yang kedua, kurang optimalnya pencatatan waktu kegiatan pemeriksaan spesimen di laboratorium. A saya beri poin 5, P saya beri poin 4, K saya beri poin 4, L saya beri poin 4 dengan total nilai 17. Isu yang ketiga, kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa. A saya beri poin 5, P saya beri poin 3, K saya beri poin 3, L saya beri poin 2 dengan total nilai 13. Isu yang keempat, kualitas sampel pemeriksaan TB yang masih tidak memenuhi kriteria. A saya beri poin 4, P saya beri poin 2, K saya beri poin 3, L saya beri poin 3 dengan total nilai 12. Dari keempat isu tersebut, isu yang kedua, isu ketiga, dan isu keempat menjadi peringkat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, saya lanjutkan menggunakan metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Isu yang pertama, kurang optimalnya pencatatan waktu kegiatan pemeriksaan spesimen di laboratorium. Dengan urgensi saya beri poin 5, seriousness saya beri poin 5, dan growth saya beri poin 4 dengan total nilai 14. Isu yang kedua, kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa. Urgensi saya beri poin 3, seriousness saya beri poin 4, dan growth saya beri poin 4 dengan total nilai 11. Isu yang ketiga, kualitas sampel pemeriksaan TB yang masih tidak memenuhi kriteria. Urgensi saya beri poin 2, seriousness saya beri poin 4, growth saya beri poin 3 dengan total nilai 9. Dari ketiga isu tersebut, isu yang pertama menjadi peringkat pertama yaitu kurang optimalnya pencatatan waktu kegiatan pemeriksaan spesimen di laboratorium. Adapun dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. 1. Alur penyerahan pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak tercatat akan menyulitkan rekapan kegiatan bulanan laboratorium. 2. Lamanya durasi pemeriksaan spesimen atau waktu tunggu pasien sehingga kerap menjadi keluhan pasien. Yang ketiga, tidak tercapainya mutu pelayanan laboratorium yang prima pada pasien. Selanjutnya, menentukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT.
yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength atau kelebihan yaitu optimalnya pencatatan waktu kegiatan pemeriksaan spesimen dalam pelayanan laboratorium karena telah konsistennya pelaksanaan penulisan waktu kegiatan pelayanan oleh petugas laboratorium. Kelemahannya, kurang optimalnya pencatatan waktu kegiatan pemeriksaan spesimen dalam pelayanan laboratorium yang disebabkan karena belum konsistennya pelaksanaan penulisan waktu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas. Peluangnya, tercapainya pelaksanaan pelayanan laboratorium bermutu sesuai dengan waktu pelayanan yang ditetapkan demi meningkatkan kenyamanan pasien serta dapat menjadi dokumentasi bukti saat pelaksanaan akreditasi. Ancamannya, tidak tercapainya pelaksanaan pelayanan laboratorium bermutu karena ketidaksesuaian dengan waktu pelayanan yang ditetapkan, sehingga terjadi ketidakpuasan pelayanan bagi pasien. Adapun gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu, yang pertama, melakukan pembuatan draft alur penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, melakukan pembuatan format buku penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, melakukan penulisan waktu pemeriksaan secara konsisten. Yang keempat, melakukan evaluasi sesama petugas laboratorium setiap perekapan kegiatan pemeriksaan laboratorium. Demikian pemaparan isu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.